kita akan belajar tentang 16 rumus tenses. Jangan panik dulu kalau ngomongin tenses, lihat videonya sampai selesai ya. Tenses ya, apa itu tenses? Tenses adalah bentuk waktu. Bentuk waktunya terbagi menjadi the first one, yang pertama adalah present, sekarang. The second one is past, lampau. The third one is future, yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah past future. Past itu lampau, future itu yang akan datang. Maksudnya adalah kejadian di masa lampau yang ngomongin masa depan, either terwujud atau tidak terwujud. Langsung saja kita tulis keempatnya. Present, past, future, past, future. Dari keempat ini nanti terbagi menjadi 4 lagi. Itulah kenapa rumusnya menjadi 16, yaitu terbagi menjadi S, C, P, P, C. S itu simple, C itu continuous, P itu perfect, PC itu perfect continuous. Nah, untuk past future itu juga sama. Jadi sekarang kita tulis dulu untuk past itu juga sama, S, C, P, P, C. Ya, untuk future SCPPC, lalu SCPPC. Langsung ke simple present. Ingat, semua rumus simple ciri-cirinya adalah verb one, kata kerja pertama, kecuali past. Jadi untuk simple rumusnya adalah subject plus verb one. Ciri-cirinya adalah verb one. Selanjutnya yang continuous. Continuous itu sama dengan progresif, sama saja. Ciri-cirinya adalah verb ing. Jadi nanti rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Karena setelah subject tidak boleh langsung verb ing, maka dibutuhkan kata kerja bantu berupa to be. To be-nya apa? To be-nya, kalau untuk present, to be-nya adalah am, is, are. Kalau untuk past, to be-nya adalah was, were. Tentu kita sudah tahu untuk subjeknya yang digunakan untuk am, is, are itu untuk apa saja. Kalau untuk am itu subjeknya I, are itu you, we, they, is itu untuk he, she, it. Selanjutnya untuk perfect. Perfect itu rumusnya atau ciri-cirinya adalah ada verb 3, ada kata kerja bentuk ketiga. Subject, have, has, verb 3. Karena setelah subject nggak boleh langsung verb 3, maka dibutuhkan bantuan berupa have dan has. Untuk have, has ini subjeknya, untuk has itu he, she, it, untuk have itu I, you, they, we. Kalau untuk past, lampau, nanti have, has-nya berubah menjadi had. Lalu yang keempat, perfect continuous itu rumusnya gabungan dari continuous dan perfect, yaitu subject, have, has, been, verb ing. Setelah have, has itu kan rumusnya selalu verb 3, jadi verb 3-nya been ya. Selanjutnya untuk bentuk waktu selanjutnya yaitu past, lampau. Yang simple past tadi saya sudah bilang ciri-cirinya verb 1, kecuali yang lampau. Jadi untuk simpelnya yang past jadi subject plus verb 2. Selanjutnya untuk continuous sama dengan present, hanya to be-nya berbeda. To be-nya adalah was dan were. Lalu subjek yang digunakan untuk was itu adalah he, she, it, dan untuk were itu I, you, they, we. Jadi subject, was, were plus verb ing. Selanjutnya untuk perfect itu sama, have, has tinggal diubah menjadi had. Jadi subject plus had plus verb 3. Selanjutnya untuk perfect continuous itu juga sama, have, has-nya tinggal dirubah menjadi had. Subject, had, been, verb ing. Untuk future ciri-cirinya itu adalah ada will-nya. Jadi setelah subject itu diselipin will.
Simple future. Simple future rumusnya itu sama, ciri-cirinya verb 1, tapi diselipin will. Jadi subject will verb 1. Will selalu diikuti verb 1, kata kerja asli di rumus manapun. Berlaku will selalu diikuti verb 1. Asli tanpa tambahan. Lalu yang continuous sama, jadi subject will be verb ing. Ingat kalau di future bukan to be verb ing ya, tapi be, hanya be. Jadi will be verb ing karena kata kerja aslinya. Selanjutnya yang perfect itu juga sama. Jadi nanti jadi rumusnya subject will have verb 3. Setelah will selalu diikuti kata kerja asli, aslinya itu have. Jadi will have bukan will has ya. Jadi subject will have verb 3. Yang perfect continuous itu juga sama seperti present di atas, diselipin will. Jadi subject will have been verb ing. Yang terakhir adalah past future. Past future rumusnya sama persis dengan future, hanya will-nya dirubah menjadi would. Jadi nanti will-nya itu menjadi would karena past lampau dari will itu would. Simple past future. Jadi subject would verb 1. Yang continuous sama, subject would be verb ing. Yang perfect itu juga sama, subject would have verb 3. Yang perfect continuous, subject would have been verb ing. Jadi seperti itu. Thank you for watching.